kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup kami. Kami percaya, bahkan pada saat kami terkapar, jatuh tergeletak, Engkau menopang kami. Kami percaya perlindungan-Mu sungguh sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu terlalu sempurna buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Yesus sertaku selalu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Allah perlindungan kami, Engkau Allah penolong kami.
Shalom, kembali kita merenungkan firman Tuhan dan hari ini memasuki 2 Raja-Raja 13 dan dari sekian banyak ayat saya ingin angkat satu ayat untuk kita renungkan bersama, yaitu ayat 18 dan 19 sebenarnya ya. Jadi 2 ayat. Kita baca, mungkin saudara bisa baca di sana. Sesudah itu ia berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Jadi dari sini kita melihat bagaimana bangsa Israel sebenarnya jatuh di dalam dosa, yaitu kejahatan dengan mengandalkan yang lain-lain selain Tuhan. Nah dari sini kita tahu bahwa Elisa berkata kepada bangsa Israel untuk mengambil panah yang telah diluncurkan itu, yang melambangkan satu tindakan profetik untuk mengalahkan Aram, dan Elisa perintahkan untuk pukulkan itu. Dan ketika dilakukan itu, jadi memang ada satu tindakan ketaatan, dilakukan pukulan itu, tapi ternyata hanya 3 kali dan setelah itu berhenti. Jadi mungkin kita bisa merenung ya, pernah nggak kita merasa udah melakukan yang Tuhan mau, tapi hasilnya nggak maksimal. Kita sudah berdoa, sudah melayani, mencoba taat gitu ya, tetapi tetap saja sepertinya tanggung, kok nggak ada terobosan. Nah, kisah Raja Yoas ini memberi jawaban yang sebenarnya baik buat kita renungkan. Bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, tapi karena respon kita seringkali berhenti terlalu cepat. Nah, Yoas itu taat tapi tidak total kalau dikatakan. Disuruh pukul, dia pukul, tapi dia 3 kali berhenti. Jadi hanya sesuatu yang seakan-akan ya seadanya aja, ya sebisanya saja gitu ya. Jadi hanya sampai di situ. Nah, sedangkan yang diinginkan adalah bukan sekedar tindakan biasa, itu bahkan adalah tindakan profetik yang menyatakan, melambangkan kemenangan atas musuh. Harusnya semangat Yoas biar taat, tapi biar enggak hanya 3 kali seperti yang dikatakan. Bahkan Elisa berkata harusnya 5-6 kali. Itu satu hal yang tindakan kemenangan yang diyakini. Artinya Yoas melakukan kehendak Tuhan tapi dengan ukuran dirinya sendiri. Jadi cuman ya seadanya gitu ya. Seringkali kita juga gitu dalam kehidupan kita. Taat tapi seadanya. Percaya tapi ya nggak sepenuhnya. Atau melangkah tapi dengan ragu juga. Nah itu nggak akan menghasilkan sesuatu yang besar sebenarnya. Jadi kita jangan sampai berhenti terlalu cepat. Atau dibilang berhenti terlalu cepat itu justru membatasi hasil ya. Reaksi Elisa sangat tegas waktu itu, marah karena Yoas sebenarnya bisa mendapatkan kemenangan penuh, tapi ia memilih berhenti ketika memukul. Jadi memang ada kemenangan, dikatakan dalam Alkitab kalau baca sampai selesai, ya dia mengalami kemenangan 3 kali ya terhadap Aram. Jadi kita mau belajar gini, banyak orang gagal bukan karena tidak mulai, tapi karena berhenti terlalu cepat. Dan mungkin berhenti berdoa saat belum dijawab. Berhenti percaya saat keadaan tidak berubah. Kita bilang kok nggak rubah-rubah ya, sehingga kita berhenti. Atau berhenti melangkah saat mulai lelah. Jadi padahal jawabannya seringkali pukulan berikutnya lah itu jawaban terjadi. Jadi biarlah kita jangan pernah menyerah, kita terus bergantung kepada Tuhan, sebab Tuhan mencari respon yang penuh dengan percaya. Seharusnya kata Elisa 5 atau 6 kali, artinya lebih dari yang dilakukan Yoas, harusnya lebih lakukan itu. Dan Tuhan juga rindu kita tidak sekedar taat, tetapi taat dengan iman yang besar, yang penuh dengan harapan,
dan konsisten dalam hidup kita. Karena iman bukan hanya soal melakukan sekali, tetapi ketekunan dalam melakukan sampai selesai. Jadi biarlah renungan singkat ini juga menguatkan kita di hari ini dan menjalani hari-hari ini dengan kuasa Tuhan. Biarlah kita mau dengan percaya taat yang sepenuhnya dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami berdoa, bersyukur buat perenungan yang boleh kami sama-sama renungkan pada hari ini. Biarlah Tuhan kami belajar bahwa di dalam setiap hal, jangan kami juga Tuhan setengah hati di dalam kami menjalani kehidupan iman ini. Tapi kami dengan penuh keyakinan bahkan melakukan tindakan profetik bahwa hidup kami adalah hidup yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 13. Yoahas, Raja Israel. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas, anak Yehu, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael, selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyera masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas, selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Yoas, Raja Israel. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas, Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya. Bagaimana ia berperang melawan Amazia, Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya. Dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sesudah itu berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang, hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Kemenangan Yoas atas Aram. Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub,
Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael, Raja Aram, maka Ben-Hadad, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel.